teman-teman, saya Graciana Mogu Fernandes Bio, NIM 20 21 06 05 0103, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Khusus Sarjana Farmasi, tahun 2020, semester genap. Kali ini, saya membahas tentang tanaman obat keluarga atau yang sering disingkat dengan toga untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga terinfeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Selanjutnya, pengertian imunitas tubuh. Sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat seperti otak. Sel-sel tertentu berperan sebagai pasukan pertahanan untuk memerangi benda asing yang masuk tubuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada tubuh. Selanjutnya, pengertian toga dan manfaatnya. Tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Toga mempunyai manfaat untuk mendukung menciptakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi keluarga, menambah penghasilan keluarga, meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman, serta melestarikan tanaman obat dan budaya bangsa. Yang berikutnya, macam-macam toga yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Di sini saya mengambil 3 contoh tanaman obat keluarga yang dapat meningkatkan sistem imun di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama ada sambiloto, yang kedua ada kunyit, dan yang ketiga ada jahe. Pertama, sambiloto. Sambiloto mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga mampu meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Sambiloto sering digunakan untuk mengobati pilek dan flu. Selain itu, daun ini juga dapat mengurangi gejala pilek seperti demam, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Daun sambiloto memiliki kandungan kimia, di antaranya deoksiandrogrofolit, andrografolit, neoandrografolit, 12-didehidroandrogrofolit, dan homoandrogrofolit. Selanjutnya, klasifikasi daun sambiloto, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledone, ordo Solanaceae, family Acanthalaceae, genus Andrographis, spesies Andrographis paniculata. Untuk cara pengolahan,
Untuk herba sambiloto dapat diolah menjadi 3 ramuan obat yang berbeda. Yang pertama dapat diolah menjadi jamu dengan cara di blender. Yang kedua dapat direbus lalu diminum air rebusannya. Dan yang ketiga memasukkan ekstrak daun sambiloto dalam kapsul lalu mengonsumsinya. Yang kedua ada kunyit. Kunyit mengandung zat kurkumin yang bekerja meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya, sistem pertahanan tubuh melawan virus atau bakteri penyebab penyakit yang ditingkatkan bukan secara langsung membunuh kuman tersebut. Kandungan kimia yang penting dari rimpang kunyit adalah kurkumin, minyak atsiri, resin, desmetoksikurkumin, oleoresin, dan bidesmetoksikurkumin, damar, gom, lemak, protein, kalsium, fosfor, dan besi. Klasifikasi kunyit, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledone, ordo Zingiberales, family Zingiberaceae, genus Curcuma, dan spesies Curcuma domestica. Cara pengolahan, yang pertama perlu disiapkan bahan yang terdiri dari 600 ml air, 100 gram gula jawa, 20 gram asam jawa, dan 8 buah kunyit yang berukuran besar. Cara membuat kunyit asam, yang pertama, cuci bersih kunyit yang masih segar, kemudian kupas kulitnya. Parut atau blender dengan sedikit air, kemudian peras airnya hingga benar-benar habis. Yang kedua, didihkan air, kemudian rebus air perasan kunyit, gula, dan asam jawa. Dan yang ketiga, setelah jamu mendidih, angkat dari kompor dan tunggu sampai dingin. Saring ke dalam gelas atau botol. Yang selanjutnya, jahe. Jahe memiliki manfaat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh, sistem pencernaan, melawan peradangan, serta obat tradisional untuk pilek dan mual. Rimpang jahe mengandung minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberen, zingeron, oleoresin, camphena, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, velanderen. Di samping itu terdapat juga pati, damar, asam-asam organik seperti asam malat dan asam oksalat, vitamin A, B, dan C, serta senyawa. Selanjutnya klasifikasi jahe, kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Liliopsida, subkelas Zingiberidae, ordo Zingiberales, suku atau family Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber officinale. Cara pengolahan, yang pertama, siapkan bahan yang terdiri dari 2 rimpang jahe yang sudah dicuci bersih dan dimemarkan atau digeprek. Yang kedua, 2 gelas air. Yang ketiga, 7 cm kayu manis. Dan yang keempat, madu secukupnya atau bisa diganti dengan gula jawa. Yang kelima, 1 batang serai yang sudah dimemarkan. Cara membuat, yang pertama, siapkan semua bahan, rebus air hingga mendidih bersama jahe, batang serai, dan kayu manis di atas api sedang kira-kira selama 15 menit. Yang kedua, jika sudah mendidih, angkat, tuang ke dalam gelas saji. Dan yang ketiga, tambahkan madu secukupnya agar rasanya semakin nikmat. Berikut adalah literatur yang penulis gunakan. Sekian materi dari saya, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan salam sehat untuk kita semua.